think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Apa kabar kalian semua? Kali ini kita akan membahas salah satu psikopat yang bertemakan tukang cukur. Film ini berjudul Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street. Film ini akan bercerita tentang seorang tukang cukur yang ingin membalaskan dendamnya karena dia sudah difitnah atas kejahatan yang tidak pernah dia lakukan. Daripada intronya nanti kepanjangan, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Di sebuah kapal layar, scene memperlihatkan dua orang pria bernama Benjamin Barker dan seorang pelaut yang bernama Anthony. Benjamin ini baru aja keluar dari penjara. Dulunya Benjamin merupakan seorang tukang cukur yang handal di salah satu daerah yang ada di London. Dia juga memiliki istri yang sangat cantik dan seorang anak perempuan yang bernama Johanna. Benjamin bisa masuk penjara karena dia difitnah dan dijebak oleh seorang hakim yang bernama Hakim Turpin tanpa alasan yang jelas. Hakim Turpin melakukan ini semua karena dia menyukai istri dari Benjamin yang bernama Lucy. Beberapa tahun kemudian, Benjamin mendatangi sebuah daerah di kota London yang dulu merupakan tempat tinggalnya bersama sang istri tercinta. Di daerah ini dulunya Benjamin memiliki toko barbershop ketika dia masih menjadi seorang tukang cukur. Kemudian Benjamin masuk ke sebuah toko pai daging yang berada di lantai bawah tempat barbershopnya dulu. Toko pai daging ini dimiliki oleh seorang wanita yang bernama Nyonya Lovett. Namun toko pai daging milik Lovett terlihat sangat kotor dan binatang ada di mana-mana, yang membuat tokonya selalu sepi. Bahkan Lovett sendiri mengakui bahwa toko pai daging miliknya merupakan toko kue pai terburuk yang ada di kota London. Tapi biarpun begitu, Lovett tetap menyambut kedatangan Benjamin ke tokonya dengan memberikannya sebuah minuman dan kue pai yang kayaknya udah nggak layak lagi untuk dimakan. Lalu Benjamin bertanya kepada Lovett mengenai bangunan yang ada di lantai atas toko pai miliknya. Lovett menjawab tempat itu sudah lama tidak dihuni. Dulu tempat itu pernah dihuni oleh seorang tukang cukur yang sangat handal, bersama istrinya yang cantik dan seorang anaknya. Namun hingga akhirnya tukang cukur itu masuk ke dalam penjara. Sehingga istri tukang cukur itu digoda oleh seorang hakim bernama Turpin. Dan pada malam harinya Turpin menyuruh asistennya yang bernama Biddle untuk membawa Lucy ke rumah Hakim Turpin yang sedang mengadakan sebuah pesta. Kemudian Lucy diberikan minuman hingga dia mabuk dan tidak sadarkan diri. Pada kesempatan itulah Hakim Turpin menodai tubuh Lucy, istri dari si tukang cukur itu. Lalu Benjamin yang tidak tahan mendengar ceritanya, dia pun berteriak agar Lovett berhenti untuk menceritakan kisah tersebut. Dari sini Lovett sadar kalau tukang cukur yang dia ceritakan dari tadi adalah pria ini, alias Benjamin Barker. Namun untuk menutupi identitasnya, Benjamin sekarang menggunakan nama baru, yaitu Sweeney Todd, alias Sweeney Sukangen. Kemudian Benjamin bertanya di mana keberadaan istri dan anaknya sekarang. Lovett menjawab kalau istrinya Benjamin sekarang sudah mati akibat bunuh diri dengan meminum racun, karena dirinya mengalami depresi berat setelah Hakim Turpin memperkaosnya. Sedangkan anaknya, si Johanna, telah dibawa dan dianggap anak sendiri oleh Hakim Turpin. Mendengar cerita itu, Benjamin merasa sedih sekaligus marah, dan dia sangat dendam terhadap Hakim Turpin. Kemudian Lovett mengajak Benjamin ke tempat barbershopnya yang berada di lantai atas. Sesampainya di tempat itu, Benjamin kembali teringat dengan masa lalu indahnya bersama sang istri. Namun sekarang semuanya sudah sirna akibat ulah si Hakim Turpin. Kemudian Lovett menunjukkan alat cukurnya Benjamin dulu yang disimpan Lovett di bawah lantai kayu. Dan di sana Benjamin kembali bernostalgia dengan profesi yang dulu pernah dia jalankan. Ternyata pisau cukur miliknya masih terlihat sangat glowing. Dan Benjamin berniat ingin membuka kembali toko barbershopnya, tentu saja dengan nama baru Benjamin, yaitu Sweeney Todd. Kemudian scene berpindah, terlihat Anthony yang sedang memperhatikan seorang gadis yang sedang duduk di balik jendela rumah. Tiba-tiba ada seorang pengemis yang menghampirinya. Anthony pun memberikan sedikit rezekinya kepada si pengemis. Anthony juga bertanya kepada pengemis itu mengenai gadis yang sedang duduk di depan jendela. Si pengemis menjelaskan kalau rumah itu milik Hakim Turpin, dan gadis di jendela itu bernama Johanna. Dia adalah anak dari Benjamin dan Lucy yang sudah beranjak dewasa. Setiap hari Johanna selalu dikunci di dalam kamar dan tidak diperbolehkan keluar oleh si Hakim Turpin. Pengemis itu juga mengingatkan Anthony untuk tidak masuk ke sana tanpa izin, atau nanti Anthony akan mendapat hukuman cambuk.
Namun Anthony sudah terlanjur jatuh cinta kepada Johanna dan dia berniat ingin melepaskan Johanna dari rumah itu. Namun Anthony tidak sadar kalau dari tadi Hakim Turpin sedang memperhatikan dirinya. Lalu kemudian Hakim Turpin menyuruh Anthony untuk masuk ke dalam rumah. Dan di dalam, Hakim Turpin mengancam Anthony dan melarangnya untuk memandangi Johanna dari depan rumah. Lalu scene berpindah ke Benjamin dan Lovett yang sedang pergi ke suatu pasar. Di pasar itu Benjamin melihat Biddle, asisten dari Hakim Turpin, yang dulu membawa istrinya ke rumah Hakim Turpin. Pada saat itu juga dendam Benjamin kembali bergejolak, dan dia ingin berniat membunuh Biddle pada saat itu juga. Namun Lovett menahannya, dan berkata untuk tidak melakukannya sekarang. Tunggu nanti waktu yang tepat. Kemudian di pasar itu terlihat orang-orang sedang kumpul menyaksikan aksi dari seorang tukang cukur asal Italia. Dia bernama Pirelli. Di sini Pirelli sedang menunjukkan skillnya sebagai tukang cukur yang handal. Di sana dia juga lagi mempromosikan sebuah minyak yang dapat menyuburkan rambut. Dalam aksinya itu Pirelli juga dibantu oleh seorang asisten yang bernama Toby. Ketika Pirelli dan Toby sedang mempromosikan dagangannya, tiba-tiba Benjamin dan Lovett menghina mereka dengan berkata kalau minyak yang mereka jual terlihat seperti air kencing yang dimasukkan ke dalam botol. Pirelli dan Toby yang mendengar hal itu merasa tidak terima. Dan pada akhirnya Pirelli mengajak Benjamin untuk bayuan dengan cara menunjukkan skill mencukur yang mereka miliki. Dan di sini Biddle akan menjadi jurinya. Singkat cerita, Benjamin berhasil memenangkan tantangan tersebut. Dan dia mendapatkan uang sebesar 50 pounds. Setelah semuanya selesai, Benjamin memberikan tawaran berupa cukur gratis kepada Biddle. Dan Biddle pun mengiyakannya. Dia berjanji nanti akan mendatangi tempat barbershopnya Benjamin. Lalu scene berpindah, terlihat Johanna menyadari kalau selama ini ada seorang pria yang terus memperhatikannya dari luar rumah. Johanna kemudian melemparkan kunci kamarnya kepada Anthony. Ya, biarpun si Johanna memegang kunci kamarnya, namun dia tidak berani untuk keluar rumah dikarenakan ancaman dari Hakim Turpin. Tapi Johanna tidak sadar kalau Hakim Turpin sempat melihatnya yang sedang melemparkan kunci itu. Setelah Anthony mendapatkan kunci kamar Johanna, dia pun pergi dan mendatangi barbershop Benjamin. Kemudian Anthony menceritakan bahwa ada seorang gadis yang dikurung di dalam rumah Hakim Turpin, dan dia berencana untuk mengeluarkannya pada malam hari nanti. Anthony juga meminta izin kepada Benjamin untuk sementara menginap di barbershopnya dan menitipkan Johanna di tempat itu. Mendengar cerita tersebut, Benjamin sadar dan mengetahui kalau gadis yang dimaksud adalah Johanna, anak kandungnya sendiri. Lantas dia pun mengizinkan Anthony. Setelah Anthony pergi dari sana, tiba-tiba Pirelli dan Toby datang ke tempat barbershopnya Benjamin. Lovett pun mengajak Toby ke tempat toko kue pie-nya. Tujuan Pirelli datang ke sana untuk meminta kembali uang taruhan atas kekalahannya tadi. Dan tanpa diduga, Pirelli juga tahu identitas asli dari Benjamin. Karena dulu dia sering cukur rambut di tempatnya Benjamin. Bisa dikatakan Pirelli menjadi seorang tukang cukur karena terinspirasi oleh si Benjamin ini. Di sini Pirelli mau menutup mulutnya dan menjaga identitas baru dari Benjamin. Dengan imbalan Benjamin harus membagikan setengah dari hasil usahanya. Kalau tidak, Pirelli akan membocorkan identitas Benjamin yang asli kepada Hakim Turpin. Merasa harga dirinya diinjak-injak, Benjamin langsung menghajar Pirelli menggunakan teko panas. Mendengar keributan di atas, Toby pun bergegas ke lantai atas untuk menghampiri Pirelli. Namun Benjamin telah menyembunyikan Pirelli di sebuah peti kayu. Benjamin berkata kalau Pirelli sudah pergi dan dia menyuruh Toby untuk segera menyusulnya. Namun Toby menolak dan dia tetap ingin berada di sini sampai Pirelli kembali. Toby takut kepada Pirelli. Jika dia tidak menuruti perkataan Pirelli, maka Pirelli akan memukulnya. Benjamin pun menyuruh Toby untuk menunggu di bawah saja. Setelah Toby pergi, Benjamin mendapati kalau Pirelli ternyata belum mati. Dan tanpa basa-basi, Benjamin langsung mengeksekusinya. Kemudian scene berpindah memperlihatkan Hakim Turpin yang sedang menjalankan tugasnya sebagai seorang hakim. Lalu Biddle memberitahu Hakim Turpin bahwa ada seorang tukang cukur baru yang sangat handal. Dia bernama Sweeney Todd. Mengetahui hal itu, Hakim Turpin bergegas untuk mendatangi barbershop tersebut. Kemudian scene kembali lagi ke tempat barbershopnya Benjamin. Di sini Lovett kaget karena Benjamin telah membunuh Pirelli. Dan di situ Benjamin juga berencana ingin membunuh asisten Pirelli, yaitu si Toby. Namun Lovett melarangnya
karena Lovett ingin mempekerjakan Toby untuk mengelola toko pai miliknya. Tidak lama kemudian Hakim Turpin tiba di barbershop milik Benjamin. Dia ke sana ingin mencukur rambutnya biar terlihat lebih tampan. Benjamin yang sudah lama menaruh dendam kepada Hakim Turpin, dia pun sangat merasa senang dan segera ingin menuntaskan dendamnya. Namun belum sempat dia membunuh si Hakim, tiba-tiba si Anthony datang ke barbershop dan dia berkata kalau dia telah menemui Johanna dan ingin mengajaknya pergi pada malam ini. Namun Anthony langsung terdiam ketika melihat Hakim Turpin yang lagi berada di sana. Hakim Turpin yang mendengar hal itu menjadi sangat marah dan dia tidak mau lagi kembali ke tempat barbershopnya Benjamin. Dia berpikir Anthony sudah bekerja sama dengan tukang cukur ini untuk mengalihkan perhatiannya, biar Anthony bisa membawa kabur si Johanna. Benjamin pun marah kepada Anthony karena sudah menggagalkan aksi balas dendamnya yang selama ini sudah dia pendam. Akhirnya Benjamin bersumpah untuk membalaskan dendamnya kepada semua orang, dan dia akan melampiaskan kemarahannya dengan membunuh para pelanggan yang datang ke barbershopnya sambil menunggu kesempatan untuk membunuh Hakim Turpin. Dengan rencananya ini, Lovett bersedia untuk membantu Benjamin. Mereka berdua berencana akan menjadikan mayat-mayat korbannya menjadi pai daging untuk meningkatkan usaha Lovett. Kemudian Benjamin memodifikasi kursi cukurnya dengan memasang sebuah pedal yang langsung terhubung ke dapur tempat Lovett membuat pai dagingnya. Biar nanti setelah Benjamin membunuh korbannya, maka tubuh korbannya bisa langsung diolah di dapur milik Lovett. Sementara itu Anthony mulai mencari Johanna. Dia mengetahui kalau Johanna telah dikirim ke rumah sakit jiwa setelah Hakim Turpin mengetahui rencana Anthony untuk membawa Johanna kabur. Di sisi lain, setelah menggunakan daging para korban untuk dijadikan kue pai, ternyata bisnis toko pai milik Lovett menjadi sangat ramai pengunjung. Dia juga menjadikan Toby sebagai asistennya untuk mempromosikan bisnis pai tersebut. Lalu di tempat lain, Anthony akhirnya bisa menemukan keberadaan Johanna, dan atas saran dari Benjamin, dia akan menyamar sebagai asisten pembuat rambut palsu agar bisa masuk ke rumah sakit jiwa itu dan membawa Johanna keluar dari sana. Di sisi lain, Benjamin segera membuat rencana baru agar Hakim Turpin bisa kembali ke barbershopnya. Dia pun menyuruh Toby untuk mengantar surat ke Hakim Turpin yang berisi kalau Anthony telah menculik Johanna dan akan dibawa ke tempat barbershopnya Benjamin. Lalu pada malam harinya Toby menemui Lovett dan dia menyampaikan kecurigaannya terhadap Benjamin. Dia merasa Benjamin ini adalah orang yang jahat. Namun di sini Toby tidak tahu kalau si Lovett juga ikut andil dalam kejahatan tersebut. Mengetahui hal itu, Lovett mengurungnya di dalam ruangan pemanggang daging karena takut nanti Toby akan melaporkan perbuatan mereka. Kemudian Biddle terlihat mendatangi toko pai milik Lovett karena dia mendapat banyak laporan dari warga sekitar yang mengeluh tentang bau busuk yang keluar dari cerobong asap tokonya. Namun Benjamin mengalihkan pembicaraannya dengan mengajak Biddle dan menawarkan cukur gratis kepadanya. Tentu saja mendengar kata gratis siapa yang bisa menolak. Dan disitulah Benjamin kembali menuntaskan dendamnya dengan membunuh Biddle. Setelah itu Lovett juga memberitahu ke Benjamin tentang kecurigaan Toby terhadapnya. Kemudian mereka pun segera mencari Toby yang telah hilang dari ruangan pemanggang daging. Tanpa mereka ketahui, ternyata Toby sedang bersembunyi di gorong-gorong ruangan tersebut setelah dia menemukan mayat Biddle yang jatuh dari atas, dan dia juga menemukan potongan jari manusia di dalam pai daging yang dia makan. Sementara di sisi lain, Anthony berhasil membebaskan Johanna dan langsung membawanya ke barbershop milik Benjamin. Dia juga mengunci petugas rumah sakit jiwa di dalam sel, yang membuat petugas tersebut akhirnya diserang oleh para pasien di rumah sakit jiwa itu. Todd! Return with the coach in less than half an hour. Kemudian scene berpindah, terlihat wanita pengemis itu diam-diam masuk ke barbershop Benjamin dan mencari keberadaan Biddle. Namun Benjamin mengetahui aksinya. Ketika pengemis itu melihat wajah Benjamin, dia berkata kalau dia mengenali wajah Benjamin. Di saat yang bersamaan, Hakim Turpin juga datang ke sana untuk mencari si Anthony yang telah menculik Johanna. Lalu Benjamin segera membunuh pengemis itu dan langsung memasukkannya ke pintu perangkap.
Lalu saat Hakim Turpin masuk, Benjamin menjelaskan kalau Johanna sekarang baik-baik saja dan sebentar lagi dia akan datang ke sini. Sembari menunggu kedatangan Johanna, Benjamin kembali menawarkan Hakim Turpin cukuran gratis. Dan akhirnya Benjamin berhasil menjebak Hakim Turpin. Di sini Benjamin langsung mengungkapkan identitas aslinya kepada Hakim Turpin dan dia pun langsung membunuhnya. Benjamin Dog! Johanna yang sebelumnya sudah sampai di barbershop dan bersembunyi di dalam peti, dia melihat kejadian tersebut. Karena ketakutan, dia pun keluar dari persembunyiannya. Di sini Benjamin belum sadar kalau Johanna ini adalah putrinya. Ketika Benjamin ingin membunuh Johanna, tiba-tiba dia teralihkan ketika mendengar teriakan Lovett dari bawah. Lovett memberitahu kepada Benjamin bahwa Hakim Turpin tadi masih hidup. Namun tidak lama kemudian dia tewas akibat kehabisan darah. Lalu ketika Benjamin kembali melihat jasad pengemis itu, dia baru menyadari bahwa pengemis yang telah dia bunuh adalah istrinya sendiri. Ternyata cerita dari Lovett yang berkata kalau istri Benjamin tewas akibat meminum racun adalah sebuah kebohongan. Dikarenakan Lovett ini suka sama Benjamin, dan kalau Benjamin tahu istrinya masih hidup, pasti Benjamin akan mencarinya. Lalu Benjamin berpura-pura memaafkan kebohongan Lovett dan mengajaknya berdansa. Namun pada saat itu juga Benjamin langsung melemparkan Lovett ke dalam pemanggang yang membuatnya tewas seketika. Kemudian Benjamin kembali ke jasad istrinya dan menyesali semua perbuatannya selama ini, sampai dia tidak menyadari kalau pengemis itu adalah istrinya sendiri. Lalu tiba-tiba si Toby keluar dari tempat persembunyiannya dan mengambil pisau cukur milik Benjamin yang terjatuh. Dia pun mendekati Benjamin dan langsung menyayat lehernya, yang membuat Benjamin tewas di pelukan sang istri. Dan film pun selesai. Coba kalian tulis di komentar apakah pas nyukur rambut kalian juga pernah berpikir kalau tukang cukurnya adalah seorang psikopat. Oke lah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.